Anda memiliki seorang teman yang dulunya merupakan simpatisan HTI. Anda mengetahui bahwa pemerintah telah membubarkan HTI pada 19 Juli 2017 lalu karena dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Saat ini, teman Anda masih intens menyisipkan narasi-narasi propaganda tentang konsep HTI di postingan media sosialnya. Apa sikap yang akan Anda ambil? A. Membuat postingan tandingan di media sosial saya seputar bahayanya konsep yang ditawarkan HTI karena mengancam persatuan dan menyindir teman saya agar dia sadar. B. Membloknya di media sosial agar tidak terpengaruh propaganda tentang HTI. C. Tidak tergesa-gesa merespon dan mengamati lebih lanjut. Jika masih dilakukan secara konsisten, baru saya tegur dan saya ajak berdiskusi kontra HTI secara bil hikmah. D. Menegurnya secara langsung dan menyisipkan pemahaman kontra HTI secara bil hikmah saat berdiskusi. E. Meninggalkan komentar di postingan teman saya berupa narasi kontra HTI secara bil hikmah. Oke, sekarang kita langsung bahas saja. Di sini dijelaskan bahwa memang terkait dengan HTI itu dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 karena mereka terkait dengan radikalisme ini betul-betul memiliki pemahaman yang berbeda terkait dengan ideologi. Mereka berpikir bahwa ideologi Pancasila itu merupakan ideologi yang salah sehingga mereka ingin sekali merubah daripada ideologi dan sistem pemerintahan dari Indonesia itu sendiri. Tentunya dengan pemikiran seperti itu betul-betul menentang daripada Pancasila dan UUD 1945 karena memang Pancasila dan UUD 1945 itu sudah betul-betul merupakan keputusan yang sangat final dan lengkap terkait dengan ideologi daripada Indonesia. Kemudian di sini dijelaskan saat ini teman Anda masih intens. Jadi ternyata sikap temannya itu terkait dengan nge-share postingan-postingan di media sosial tentang konsep HTI, tentang propaganda HTI, pemikiran-pemikiran HTI itu sudah intens ya. Jadi bukan satu kali dua kali tapi sudah intens ya. Maka dari itu sikap yang paling tepat adalah yang D, yaitu menegurnya secara langsung dan menyisipkan pemahaman kontra HTI bil hikmah saat berdiskusi. Kenapa? Karena memang kalau misalkan seperti ini dengan menegurnya secara langsung ke orangnya, berarti kita bisa memberikan sebuah solusi. Kalau misalkan kita didengar oleh dia, kemudian diberikan pemahaman kontra HTI, mungkin bisa jadi orang tersebut menjadi berhenti dalam hal share-share tentang HTI tadi, tentang pemikiran-pemikiran radikalisme. Kalau misalkan tidak kita stop gitu ya, tidak kita beri pemahaman, mungkin dia akan secara terus-menerus saja share tentang hal-hal seperti itu yang akan menyebabkan mungkin orang-orang terpapar juga paham radikalismenya. Jadi ini yang mendapatkan poin 5 langsung to the point, menegurnya secara langsung. Kemudian yang mendapatkan poin 4 adalah yang E, meninggalkan komentar di postingan teman saya berupa narasi kontra HTI secara bil hikmah. Kalau yang tadi yang mendapatkan poin 5 secara langsung, tapi kalau misalkan yang E ini betul-betul bisa memberikan solusi juga, tapi di sini tidak secara langsung, hanya dalam meninggalkan komentar di postingannya gitu ya. Ini bisa mendapatkan poin 4. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah yang A, membuat postingan tandingan di media sosial saya seputar bahayanya konsep yang ditawarkan HTI karena mengancam persatuan dan menyindir teman saya agar dia sadar. Kalau seperti ini, yang option yang A ini, yang mendapatkan poin 3 ini, dia memberikan solusi hanya dengan cara membuat postingan tandingan. Diharapkan teman kita tadi yang memiliki paham radikalisme bisa melihat postingan ini dan tersadarkan gitu ya. Tapi tentu saja kalau misalkan seperti ini bisa jadi teman-teman kita itu tidak melihat postingan kita gitu. Ya jika dibandingkan dengan option yang sebelumnya yang mendapatkan poin 5 kan ini secara langsung. Kemudian yang mendapatkan poin 4 ini kan dengan memberikan komentar di postingannya secara langsung berarti kan. Tapi kalau misalkan yang option yang A ini tidak secara langsung, bisa jadi kita tidak tertarget gitu ya. Solusi yang kita berikan, pemahaman yang kita berikan itu teman kita tuh malah tidak melihatnya. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah yang B, membloknya di media sosial agar tidak terpengaruh propaganda tentang HTI. Mungkin ini bisa menjadi solusi bagi dirinya pribadi ya, tapi tidak bisa menjadi solusi supaya pemahaman radikalisme tadi bisa di stop gitu ya. Kemudian yang mendapatkan poin 1 adalah yang C, tidak tergesa-gesa merespon dan mengamati lebih lanjut. Jika masih dilakukan secara konsisten, baru saya tegur dan saya ajak berdiskusi kontra HTI secara bil hikmah. Ini betul-betul salah ya, kenapa? Karena di dalam tes ini sudah dijelaskan saat ini teman Anda masih intens. Jadi di sini sudah dijelaskan ya bahwa rekannya itu sudah betul-betul intens nge-share tentang postingan di media sosialnya tentang propaganda konsep HTI, tentang radikalisme. Jadi kalau misalkan sudah intens seperti ini, kita tidak perlu menunggu lagi dan mengamati lagi gitu ya. Karena kan sudah intens. Jadi kita langsung harus memberikan solusi yang betul-betul solutif, yang tepat supaya
penyebaran tentang pemahaman radikalisme seperti ini bisa langsung di stop. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang D, menegurnya secara langsung dan menyisipkan pemahaman kontra HTI secara bil hikmah saat berdiskusi. Oke?